baru muncul di otak sebelah domba korek. Setan sudah. Di oli ada. Dia faham apa? Kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa. Kami terbatas dalam segala sesuatu dan sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam nama sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Dalam sukacita kita hari ini, saya ajak kita untuk membaca satu bagian pembacaan Alkitab. Saya kira ini sudah biasa kita baca menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Amin betul. Separuh dia tidak buka juga amin. Mulai dusta. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Anak-anak, shalom. Setunggu dari tadi. Ya, baik sudah. Adalah seorang pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus. Dia cukup gelisah karena dia pemimpin agama, tapi dia lihat bahwa yang Yesus lakukan itu persis seperti apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab. Ini hanya orang yang bisa melakukannya kalau Tuhan mengutusnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar. Yang tidak benar tidak mungkin melakukan begitu. Kira-kira begitu. Dalam gelisah itu, dia keluar untuk mencari Yesus. Seorang pemimpin agama itu, kalau dia keluar, baru dia cari seorang anak tukang kayu, itu butuh untuk rendah hati sedikit. Orang sombong tidak mungkin bisa melakukan itu. Amin. Di sini ada yang sombong. Ada atau tidak? Laki-laki atau perempuan? Pakai baju warna apa? Dia keluar, dia pergi kepada Yesus dengan harapan supaya dia dapat jawaban apa yang menggelisahkan pikiran dan hatinya. Dia pergi begini, Guru, engkau pasti guru yang diutus oleh Allah. Yesus jawab, dia bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Dia omong lain, Yesus jawab, harusnya kan Yesus bilang, iya, saya datang dari Tuhan, harusnya cukup begitu. Tapi dia omong begitu, Yesus bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Makanya dia agak heran.
Dia bilang, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali kalau saya sudah tua? Baru mama sudah mati. Bagaimana kasih bangun kembali? Mama masuk lagi, aduh, susah. Yesus bilang, orang kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan paham itu dan seterusnya. Dilahirkan kembali. Bahasa yang paling biasa kita dengar menyangkut dan dilahirkan kembali itu ialah lahir baru. Lahir. Ini kalimat pendek lahir baru ini kita kira ditujukan kepada orang yang jahat sekali dan kemudian menjadi baik. Kita kira begitu. Kalimat Yesus yang kau harus dilahirkan kembali tidak ditujukan kepada orang yang pemalas sekali dan tiba-tiba rajin gereja. Tidak ditujukan kepada orang yang tiap hari mabuk baru tiba-tiba bertobat. Tidak ditujukan kepada yang tukang judi doang. Tapi ditujukan kepada seorang pemimpin agama yang tinggal tiap-tiap hari di bait Allah melakukan 10 hukum dengan baik. 10 hukum itu dijabarkan dalam 613 pasal. Semuanya dilakukan dengan baik. Dan Yesus bilang, engkau yang harus dilahirkan kembali, bukan orang yang di pinggir jalan. Saudara pernah dengar orang ngomong bilang begini, kamu pipi gereja masa-masa. Pernah dengar? Atau sendiri omong? Di oli ijo pernah dengar? Siapa pun istri yang biasa omong? Itu kalimat yang musuh pipi gereja, kok model begitu lewat son usah. Ini Yesus ingin katakan kepada dia, kamu ini yang harus dilahirkan kembali. Ini pengantarnya. Saya mau ajak saudara sekarang untuk memahami, kamu harus dilahirkan kembali. Lahir baru itu untuk kita pahami, oh yang Yesus pun maksud itu yang ini. Siap kok? Siap? Siap. 1 jam? Siap. 2 jam? Siap. Hancurkan. Baik. Lahir baru. Saya balik di kalimat. Baru lahir. Baru lahir. Mama, itu anak umur berapa bulan? 8 tahun? Oh, 8 bulan. Ini anak baru lahir. Mari kita coba, kita hitung-hitung. Kita lihat, kalau ada anak baru lahir 1-2 bulan, begitu 3 bulan, 4 bulan, montok-montok, kita tahu sendiri orang roti anak. Kalau dia mama bawa ini anak yang montok-montok datang di ibu-ibu ada 20 orang, kira-kira apa yang itu ibu membuat untuk ini anak? Bikin apa? Kenapa cubit? Kamu tuh tahu gemas? Gemas lenane sah. Yang pasti kalau ada anak montok-montok datang itu semua langsung begitu kok? Ini kalimat ini penting saudara. Kenapa? Saudara mesti dengar baik-baik. Nikodemus pemimpin agama, terlalu banyak waktu di bait Allah. Mungkin dia berkhotbah setiap hari, dia paham Alkitab, tapi kehidupannya tidak menggemaskan di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain. Amin. Ada orang yang pendeta, yang majelis, yang sedikit-sedikit dengar Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong, tapi dia pun kehidupan tidak menggemaskan. Di OLI ada dia majelis atau jemaat atau majelis jemaat kepada manusia yang begitu itu sama-sama kita katakan 1, 2, 3, engkau harus dilahirkan kembali. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3, engkau harus dilahirkan kembali. Kita ini kadang-kadang omong Tuhan, kita punya kehidupan dengan tetangga, bapak mantu dari mana? Di situ dia tahu itu kehidupan tidak menggemaskan. Kepada mereka yang begitu, aku berkata kepadamu 1, 2, 3, kamu harus dilahirkan. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3. Dalam diri manusia ini ada 2 energi. Satu positif, satu negatif. Kalau yang dominan, yang paling banyak itu yang positif, itu kita tidak ada orang cari. Bapak di mana?
Perhatikan dulu, bahwa tidak ada yang tidak enak. Padahal dia datang, dia duduk sah. Tapi itu energi positif. Itu kehidupannya orang menggemaskan. Tapi kalau yang paling banyak itu yang negatif, dia baru muncul di otak sebelah domba korek. Setan sudah. Di oli ada. Dia faham apa? Faham apa? Dia ada duduk di sini. Pakai baju warna. Tunjuk. Jadi kepada orang tinggal dalam gereja sekalipun, beragama Kristen sekalipun, beraktivitas rohani sekalipun, tapi kalau kehidupan di tengah-tengah masyarakat tidak menggemaskan, orang tidak suka dia, maka Tuhan berkata kepada dia 1, 2, 3, kamu harus dilahirkan kembali. Itu kan, tapi bikin di sini juga ada yang barang hanya sepotong begini, dia bikin jadi 2 potong ada. Yang kita salah ini hari dia omong kesalahan yang 40 tahun yang lalu ada. Dia ibu-ibu kok bapak-bapak. Kepada dia itu sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Engkau harus hidup ini jangan hanya berbeban. Saudara-saudara, saya ingat sekali Pak Pendeta Niti bilang ke saya, yang kalau engkau jadi pendeta, jangan-jangan engkau hanya bebani jemaat. Saya bilang, Bapak, apa maksud? Berkunjung ke jemaat itu baik, tapi lu lihat-lihat waktu. Jangan sampai pas orang baru mau minum pagi itu sampai selum. Yang bilang, aduh selum, Bapak, selum. Bapak, aduh, Bapak, mari, aduh, Bapak, mari, Bapak, aduh, Bapak, selum. Orang baru mau makan siang, dia sampai lagi selum. Itu waktu aduh selum, dia sudah agak turun sedikit itu selum. Pas mau minum sore kita sampai lagi selum. Itu waktu pasti bilang, siapa ya? Dilihat dulu. Mari Bapak, kita tahu mama di mana. Malam orang mau makan malam, saya sampai terkujung selum. Itu Bapak, pikir tahu kira saya tidak ada tiap hari. Jadi apa? Termasuk juga kita punya kehidupan. Kehidupan ini perlu disyukuri. Memang ada masalah. Saudara punya masalah kok? Tidak usah omong, saya lihat ini bukan masalah semua. Tapi kita mesti bersyukur karena kita masih ada hingga hari ini. Amin. Saya ketemu banyak orang, dia datang langsung bilang begini, Bapak Pendeta, hidup ini terlalu susah, lu mati sudah. Kalau memang hidup sudah terlalu susah, lebih baik karena dia tiap hari hanya mengeluh. Di oli ada dia ibu atau pak atau ibu, dia adalah keluarga dari segala yang suka mengeluh. Tiap hari hanya mengeluh. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan selalu siapkan jalan keluar buat kita. Amin. Yang takut, Tuhan pasti atur. Dia persoalan adalah kita mau di jalan Tuhan kok tidak. Orang yang suka mengeluh itu dia tidak akan pernah melihat berkat Tuhan yang perlu disyukuri. Ada masalah, ada badai, rumah tercabut buang, gerai tercabut buang. Tapi saudara kira Tuhan nanti berdiam diri? Tidak. Dia akan melakukan hal yang perlu dia lakukan. Jangan takut. Tapi dia persoalan, kita mau di jalan Tuhan kok tidak. Syukur itu menjadi catatan paling penting. Saya bicara di mana-mana, banyak orang ini tidak mau bersyukur. Padahal berkat Tuhan kasih. Dia jalan kaki, dia berdoa, Tuhan, yuk, kalau bisa kasih sepeda 1 kalau Tuhan. Tuhan kasih dia sepeda 1, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan, naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan yang di bawah situ, itu sepung kaki kayak mau patah Tuhan. Itu yang kau mau. Kalau bisa motor, tahu juga. Kasih motor 1, dia naik motor 5 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan, naik motor memang enak Tuhan, tapi saya punya istri berat 80. Anak dong 3 orang montok semua.
Setiap kali motor bunyi, semua mau naik. Motor bawa masalah baru dalam kami kurungan Tuhan. Jadi engkau pun mau? Kalau bisa, oto apa? Kalau bisa oto satu Tuhan, pick up tidak apa-apa. Tuhan kasih pick up satu, dia naik 1 tahun dia berdoa ulang Tuhan. Naik oto juga enak, mobil dia naik, dia duduk di muka. Tapi ada dona yang pertama suka kawin rote dong, kodong tinggal di sebelah. Masa mau pirote naik pick up? Tuhan bilang, jadi engkau pun mau? Kalau bisa kapal feri. Tuhan kasih kapal feri satu, dia pirote, pilih tanaman tuh, pilih cucu, pulang dia berdoa ulang Tuhan. Naik feri memang sampai di Rot, tapi di Lolo. Itu yang kau mau? Tahu. Kalau bisa helikopter sekali. Dia pun soal bukan kita meminta, memang minta mesti pada Tuhan. Tapi sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat itu. Amin kok. Saya datang pertama tanggal berapa? Mungkin tanggal 7 kok tidak saya datang di sini. Datang di tempat ini saudara-saudara, bahkan kami pulang masih bawa kacang. Itu hari di tempat pengungsian. Berarti ada masalah, tapi Tuhan memelihara kita toh. Saudara jangan ragu, Tuhan pasti akan. Ini gereja siapa punya, Tuhan punya. Kalau Tuhan izinkan kita ada rumah tangga, Tuhan yang membangun rumah tangga itu. Dia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dia taruh cinta kasih dalam diri laki-laki dan perempuan. Dia pertemukan mereka dalam cinta kasih dalam pernikahan. Terus dalam perjalanannya kan ada masalah, jangan mengeluh. Oh kembali itu masalah kepada Tuhan karena dibentuk dari awal. Ini bakal lain sedikit langsung di Polsek Kupang Barat. Di sini ada dong di Polsek. Polisi mana yang tarik kas nikah orang? Tuhan bentuk dari awal. Bawa masalah kepada siapa? Bawa duluan kepada Tuhan. Jangan gimana? Kapan hari saya bilang, ada satu pak bakal dia istri popok, dia istri terus. Tapi dia istri ini mau tetap jaga ini mas rumah tangga. Orang usul dia begini, ibu, mereka tutang di sebelah itu ada guru bijaksana satu. Pindah kok. Ini ibu pikir saya begini, bapak. Ada ramuan kok. Ramuan apa? Ramuan yang kira-kira bisa bikin kita punya rumah tangga aman-aman. Waktu bilang ada ibu, tapi dia punya ramuan ini bahan agak berat sedikit. Kenapa? Ini ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Mama bisa cari kok. Untuk saya punya rumah tangga pun baik, saya akan cari. Dia mau daging di hutan. Sampai di hutan, harimau datang, dia kasih tengah daging, situ dia bangun lari. Tiap hari dia makin dekat, sampai satu hari harimau ambil itu daging di atas dia pun tangan. Waktu harimau ambil sambil sapu-sapu di kepala dengan harimau. Yo, saya permisi kau cabut ame kumis 3. Harimau dia cabut cepat. Dia cabut ame ini kumis 3. Dia lari cari itu guru yang bijaksana. Bapak, saya sudah dapat ini kumis harimau. Betul. Yo, kamu cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat dari kumis harimau. Saya telah dapat ini guru yang begini. So kasih. Waktu dia kasih bapak guru terima ame kucak-kucak begini, buang di dalam api. Mau tua marah. Bapak! Kenapa buang ini bahan dalam api? Kira dapat susah. Saya dapat gampang. Kira dapat? Bapak tua guru bilang begini. Mama, ibu. Saya heran deh ibu. Harimau yang begitu jahat sama mama bisa palang-palang kecabut ame dia kumis 3. Sementara suami yang mama tinggal sama-sama dan dia hidup bertahun-tahun dan dia omong cinta dan dia bergumul dengan dia, ada anak dan dia mau tanya dia, supaya mama datang tanya di saya. Memangnya saya yang kawin dengan mama pun suami. Lebih baik mama dikawin dengan harimau. Jadi ada masalah, jangan buru-buru mengeluh ke ini. Bersyukur dulu. Amin kok. Satu kakak laki-laki. Ku percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kau jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, memang Tuhan mau untuk mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Itu dari sebuah pemahaman akan diri dan pemahaman akan Tuhan. Dia mau kita sedikit berdiam diri. Kan kita pertanyaan, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Kenapa itu rumah tidak tapi satu rumah kena? Kenapa yang ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa? Terlalu banyak itu kenapa di kita punya kepala. Kadang-kadang itu kenapa itu menggelisahkan kita. Bahkan kita banding itu dengan orang lain. Lantas saudara tidak bisa menikmati hidup ini. Tadi kita menyanyi, kalau Tuhan izinkan, itu butuh sebuah keyakinan bahwa sesuatu itu penting bagi kita. Jangan takut. Ada masalah, iya. Tapi saya kira Tuhan yang lebih besar dari segala yang ada yang kita harapkan ini. Dia mampu untuk mengerjakan sesuatu yang indah bagi kita. Amin kau? Mari kita tunduk apa? Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ambil waktu sedikit bicara dengan Tuhan. Ini waktu pemulihan. Bagi pribadi-pribadi kita, kamu harus dilahirkan kembali. Bagi rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak, usaha yang hancur, rumah-rumah yang hancur, bahkan gereja ini. Ibu pendeta bilang saya waktu di pengungsian, hari Minggu pertama setelah Seroja, berarti tanggal 11. Ketika ada di situ dan mulai beribadah di rumah itu, di sekolah. Ketika ibu baru mulai pertolongan kita yang di dalam nama Tuhan, banyak dari jemaat yang mulai meneteskan air mata. Tapi karena kita tidak bisa terima itu keadaan, kita mau berperkara bersama-sama dengan Tuhan malam ini. Kita buka hati kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti dengan tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Sekali lagi, lebih sungguh kita katakan, kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapkan hatimu bagi Tuhan. Angkat hati bagi mereka yang sungguh-sungguh tersentuh dengan firman Tuhan. Katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Ingat manusia kita bisa tipu, tapi Tuhan tidak bisa tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa. Saya rindu bagi mereka yang sungguh-sungguh merasakan ini. Dari mulutnya dia sendiri katakan, apapun soal dalam hidup kita, kita percaya Tuhan mampu berikan dalam Tuhan. Masing-masing dari mulutnya, waktu Tuhan yang terbaik.
Sambil angkat tangan ke atas kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari saja kita semua berdiri. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan dengan semua perasaan dan pergumulan kami, untuk gereja kami, untuk keluarga kami, untuk hati kami yang hancur lebur oleh karena berbagai-bagai hal. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan jamah dan pulihkan. Tuhan sentuh tiap hati yang berbeban berat, dan kau berikan kelegaan. Tuhan pasti akan menyertai-mu kemanapun engkau pergi. Jangan takut. Dan karena itu hari ini kami datang menaruh seluruh pergumulan kami. Kalau Tuhan menginginkan kami lahir baru, biar sungguh itu terjadi hari ini dalam jemaat Tuhan. Terjadilah atas kami menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sungguh-sungguh percaya, sama-sama kita katakan amin.